Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini dua sosok perlahan melangkah keluar di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Tinju Lei Qian terkepal erat dan mengeluarkan suara retak. Segera Yuan Power perak cerah keluar dari dalam tubuhnya seperti kilat. Kali ini, aku akan membiarkanmu memahami kesenjangan sebenarnya yang ada di antara kita. Ucap Lei Qian mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Lindong di dekatnya. Wajahnya dipenuhi dengan senyum yang ganas. Namun saat ini ekspresi Lindong tenang, sementara cahaya hijau melonjak di tubuhnya. Segera kekuatan tangan dan kakinya mulai bergetar dan berubah menjadi anggota tubuh naga hijau. Sepasang sayap hijau mulai memanjang dari punggungnya. Itu berubah menjadi sayap naga dan segera menyebar. Sisik naga hijau juga telah muncul di tubuh Lindong. Seni bela diri yang meningkatkan tubuh fisik ini tampaknya cukup bagus. Namun aku bertanya-tanya bagaimana itu bisa bertahan di bawah pukulanku. Ucap Lei Qian mencibir. Detik berikutnya, keganasan di wajahnya tiba-tiba meningkat saat kakinya tiba-tiba melangkah maju. Guntur bergemuruh saat kaki Lei Qian mendarat di tanah. Setelah itu, semua orang melihat tubuh Lei Qian sepertinya berteleportasi. Dalam sekejap sambaran petir sudah merobek langit. Pada saat ini kecepatan Lei Qian telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Segera sayap naga hijau di punggung Lindong tiba-tiba mengepak. Sebuah bayangan tetap di tempat aslinya sementara tubuhnya dengan cepat mundur. Tubuh Lindong baru saja ditarik kembali ketika cahaya petir tiba-tiba telah tiba. Tinju yang berisi kekuatan liar dan kekerasan menghancurkan bayangan itu dengan pukulan. Cih, kau cukup cepat dalam melarikan diri. Namun bisakah kau benar-benar melarikan diri lagi? Sudut mulut Lei Qian tanpa sadar melengkung ketika pukulannya meleset. Segera dia menekuk dua jarinya dan langsung mengarahkannya ke arah yang ditarik oleh Lindong. Jari merobek ruang cahaya petir. Teriak Lei Qian. Petir seperti sinar perak Yuan Power tiba-tiba melesat keluar dari ujung jari Lei Qian. Dalam sekejap, itu sudah menyusul Lindong yang mundur dengan cepat. Jelas Lei Qian tidak berniat menunjukkan belas kasihan dalam serangannya. Mata iblis sunyi. Pada saat ini mata abu-abu iblis dengan cepat muncul di antara alis Lindong. Setelah itu, cahaya abu-abu yang mengandung kekuatan penghancur yang kuat melesat keluar dan bertabrakan dengan berkas cahaya perak. Suara yang dalam bergema di udara saat fluktuasi liar dan keras tersapu. Kedua serangan itu sebenarnya saling memusnahkan. Hahaha, aku hanya akan melihat berapa kali kau bisa memblokirku. Ucap Lei Qian tertawa. Jari peledak hujan petir. Teriak Lei Qian. Segera sinar cahaya liar dan ganas tampaknya memenuhi langit. Mereka mengandung kekuatan mematikan yang mengejutkan yang menyapu langit di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya yang terkejut. Cakupan serangan ini secara langsung menutupi semua jalur mundur Lindong. Serangan ini bisa dibilang ganas. Reputasi Lei Qian sebagai raja petir kecil memang tidak sia-sia. Hanya serangan ini saja yang akan menyebabkan banyak tahap 9 panggung Yuan Nirvana memiliki perubahan ekspresi. Lindong mengangkat kepalanya, matanya muram saat dia melihat hujan deras petir yang datang menyapu langit. Dia bisa merasakan bahaya ekstrim dari serangan ini. Sekelompok udara putih perlahan dihembuskan dari mulut Lindong. Segera cahaya hijau yang sangat tebal muncul dari matanya. Pada saat ini cahaya hijau megah tiba-tiba menyapu keluar dari tubuh Lindong. Sesaat kemudian, raungan naga yang rendah dan dalam tiba-tiba terdengar. Sosok cahaya naga hijau setinggi 100 kaki tiba-tiba muncul pada saat ini. Sementara tekanan kuat menyebar di langit. Pada saat itu,
Tampak seolah-olah naga raksasa asli telah turun. Keterampilan naga terwujud surga hijau, keturunan naga hijau. Saat kemahiran Lindong dalam keterampilan naga terwujud surga hijau secara bertahap meningkat, pemahamannya tentang seni bela diri ini juga secara bertahap semakin dalam. Dia sekarang sudah bisa mengandalkan aura naga surgawi di dalam tubuhnya untuk mengumpulkan naga hijau. Pada saat ini naga hijau berenang di langit di atas kepala Lindong. Kemudian dia mengayunkan ekor ringannya yang besar dengan keras. Setelah itu kekuatan tidak sedikit melemah karena langsung menghantam Lei Qian ke bawah. Pada saat ini ekspresi Lei Qian jelas sedikit berubah. Namun dia tidak menarik kembali tetapi malah mendengus dingin. Setelah itu dia mengepalkan tinjunya saat itu meledak dengan marah. Pukulan raungan langit naga petir. Raungan naga ganas dan tak terkendali serupa dipancarkan dari dalam tubuh Lei Qian. Setelah itu, petir agung berkumpul dan benar-benar berubah menjadi naga petir yang sangat besar. Pada saat ini mereka muncul seperti dua meteoroid yang bertabrakan. Momentum mereka sangat mengejutkan. Badai Yuan Power yang liar menyapu langit dengan cara yang gila. Skala tabrakan menyebabkan ekspresi banyak orang berubah secara drastis. Pada saat ini, dua sosok mengungkapkan penampilan menyedihkan saat mereka menembak mundur di langit. Masing-masing dari mereka menggambar garis sepanjang 100 meter di langit sebelum mereka secara paksa menstabilkan tubuh mereka. Mata yang tak terhitung jumlahnya langsung melihat ke atas. Keributan rendah terdengar ketika mereka melihat penampilan menyedihkan dari kedua individu itu. Namun kebanyakan dari mereka terkejut bahwa Lindong mampu bertarung dengan Lei Qian sedemikian rupa. Bagaimanapun, terlepas dari seberapa ganas seni bela dirinya, Lei Qian adalah seorang ahli di setengah kaki ke tahap kehidupan misterius. Masuk akal bahwa kekuatan antara kekuatan Yuan dari keduanya harus serupa dengan jarak antara langit dan bumi. Dia memang memiliki beberapa kemampuan. Ucap Wukun dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga memiliki ekspresi terkejut yang melintas di matanya ketika dia melihat pemandangan ini. Kakak Lindong masih sangat tangguh. Ucap Surowu berbicara dengan penuh semangat. Masih terlalu dini untuk bahagia sekarang. Ucap Ling Qingsu menggelengkan kepalanya saat ini. Sepasang mata jernih terkunci pada sosok Lei Qian di langit yang jauh. Sementara sekilas ekspresi serius melintas di matanya. Awan gelap mulai berkumpul di langit. Setelah itu, semua orang merasakan kekuatan Yuan di sekitar mereka samar-samar menunjukkan jejak mengamuk. Dalam sekejap, seluruh tempat telah berubah menjadi dunia guntur. Lei Qian berdiri di langit yang dipenuhi dengan kilat. Wajahnya yang agak gelap mengandung ketegasan yang menyebabkan jantung seseorang berdetak lebih cepat. Segera setelah itu dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya di bawah banyak tatapan yang mengawasi. Dan petir berkumpul di sekitar tubuhnya. Pada saat itu, tampaknya Dewa Petir telah turun. Selanjutnya aku akan membiarkanmu menyaksikan seni bela diri tertinggi gerbang Yuanku. Kau dapat menyebut dirimu diberkati untuk dibunuh oleh ini. Suara Lei Qian seperti guntur yang teredam. Itu berisi niat membunuh yang mengerikan yang bergemuruh seperti guntur. Detik berikutnya, tangannya tiba-tiba membentuk segel misterius. Ini, kelompok Ying Xiaoxiao menyaksikan segel yang dibentuk oleh tangan Lei Qian. Pupil mereka segera mengerut saat suara serius tiba-tiba bergema. Salah satu dari 3 kode ilahi agung gerbang Yuan, Kodeks Dewa Petir. Pada saat ini banyak seruan terus muncul sementara kilat terus bergemuruh di langit. Dia sebenarnya telah dipaksa untuk menggunakan Kodeks Dewa Petir. Sepertinya bocah itu benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Ucap Ling Zhen menyaksikan pemandangan di langit dan tidak bisa menahan senyum terkejut saat dia berbicara. Lindong tampaknya telah mengembangkan kekuatan Yuan dan energi mental pada saat yang bersamaan. Jika tidak, dengan kekuatan panggung 7 Yuan Nirvananya, dia
Dia tidak akan bisa mengganggu Lei Qian sejauh itu. Ucap Yuang Chang menjawab dengan acuh tak acuh. Namun itu akan berakhir di sini. Ucap Ling Zhen sedikit tersenyum dan mengangguk. Kemungkinan Sekte Dao akan bertindak lebih patuh jika kita melumpuhkan bocah itu. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah mengamati penyimpanan langit kuno yang membara. Kita tidak punya waktu untuk terlibat dengan mereka. Kita akan menyelesaikan skor dengan benar dengan mereka setelah masalah di sini selesai. Ucap Ling Zhen berbicara sambil tersenyum. Senyumannya mempesona, tetapi ada kekejaman gelap yang melonjak jauh di dalam matanya. Yuang Chang juga tersenyum dengan acuh tak acuh. Pada saat ini mengikuti perubahan segel tidak jelas yang dibentuk oleh tangan Lei Qian, awan gelap di langit dengan cepat mulai bergoyang. Senyum ganas di wajah Lei Qian menjadi semakin lebar di bawah cahaya petir yang menutupi langit. Akhirnya cahaya itu menggumpal dan membentuk tombak petir sepanjang ribuan kaki. Tombak petir dipenuhi dengan petir yang terus menari di permukaannya. Ini ekspresi kelompok Ying Xiaoxiao sangat serius saat mereka menyaksikan tombak petir besar terbentuk di langit. Kecemasan segera melonjak di mata mereka. Lei Qian telah menjadi jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Ucap Chen Gui menatap langit. Dia ragu-ragu sejenak sebelum melihat ke arah King Tan di sampingnya saat dia bertanya, apakah aku perlu campur tangan? Dia bisa melihat bahwa kekuatan Lindong tampaknya berada pada tahap 7 Yuan Nirvana. Pada saat yang sama dia juga merasakan riak energi mental yang cukup kuat. Kemungkinan besar Lindong memiliki prestasi yang cukup besar di kedua bidang tersebut. Namun masih ada jarak yang cukup besar antara dia dan Lei Qian. Pada saat ini, yang terakhir sudah mengaktifkan kartu trufnya, situasi Lindong tidak baik sama sekali. Tidak perlu, ucap King Tan menggelengkan kepalanya. Saudara Lindong tidak akan kalah. Ucap King Tan lagi tersenyum saat mengucapkan kata-kata ini. Mendengar ini, Chen Gui sejenak terkejut. Tak lama kemudian dia mengangguk pelan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi seperti itu di King Tan selama bertahun-tahun. Wanita muda di depannya tidak akan mengungkapkan ekspresi seperti itu bahkan di depan tuannya yang paling dihormati. Kodeks Dewa Petir ya? Sosok Lindong muncul seperti perahu kecil di lautan luas di tengah petir liar dan ganas yang menembus langit. Karena kau ingin mengerahkan semuanya, biarkan aku menemanimu. Ucap Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Segera setelah itu dia perlahan-lahan mengulurkan kedua tangannya di depan tatapan menonton yang tak terhitung jumlahnya. Selanjutnya susunan cahaya yang tidak biasa mulai perlahan terbentuk di telapak tangannya. Mata Lindong sedikit terfokus saat susunan cahaya terbentuk. Kekuatan Yuan dan energi mentalnya mulai mengalir seperti banjir. Are cahaya yang seukuran telapak tangan itu mulai keluar dengan kecepatan yang mengejutkan saat energi mengalir mulai masuk. Dalam beberapa tarikan nafas, itu telah berkembang menjadi beberapa ratus kaki. Apa ini? Tindakan Lindong jelas telah disaksikan oleh mata yang tak terhitung jumlahnya. Lei Qian juga terkejut karena ini. Karena kau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Tombak petir besar di atas kepala Lei Qian sudah selesai. Petir terang berkelap-kelip liar di atasnya. Sementara gelombang demi gelombang fluktuasi yang menakjubkan terus menyapu dan tangan Lei Qian terulur ke depan. Kodeks Dewa Petir, tombak pemadam dunia. Raungan gemuruh tiba-tiba muncul dari tenggorokan Lei Qian saat pembuluh darah hijau di tangannya berdenyut seperti naga. Pada saat berikutnya, lengannya bergetar, tubuhnya sedikit condong ke depan dan lengannya terayun keluar dengan marah. Seluruh tempat tampak bergetar hebat pada saat ini. Segera semua orang menyaksikan saat tombak petir besar berubah menjadi sambaran petir besar 1000 kaki. Itu ditembakkan dengan keras. Tekanan menakutkan tampaknya telah menutupi area 1000 kaki di sekitar Lindong dalam sekejap. Sementara yang terakhir melepaskan nafas dalam-dalam.
Segera matanya menjadi tegas saat tangannya menghantam deretan cahaya besar di depannya dengan kecepatan secepat kilat. Formasi alam semesta kuno, rotasi terbalik. Sebuah suara beresonansi ditransmisikan dari mulut Lindong. Pada saat berikutnya, susunan cahaya yang sangat besar mulai berputar liar ke arah sebaliknya saat cahaya aneh mulai berkumpul di dalam susunan cahaya. Hancurkan! Mata Lindong dingin. Dua jari mendorong ke depan dan mendarat di susunan cahaya. Segera seluruh susunan cahaya bergetar. Sinar cahaya aneh yang berukuran puluhan kaki memancarkan suara saat melonjak keluar dari susunan cahaya. Melihat ini, ekspresi Yuan Chang yang biasanya acuh tak acuh berubah seketika drastis. Ketika ekspresi Yuan Chang mengalami perubahan drastis, dua serangan ganas di langit yang telah menarik perhatian banyak pasang mata telah tiba sebelum satu sama lain dan akhirnya bertabrakan. Banyak orang menyaksikan adegan ini dalam ketakutan. Kemenangan dan kekalahan akan ditentukan dalam pertukaran ini. Pada saat ini dua sinar cahaya yang menakutkan akhirnya bertabrakan dengan sangat mencolok di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Apa ini? Ucap Ling Zhen tiba-tiba menemukan perubahan ekspresi Yuan Chang. Dia segera terkejut dan tanpa sadar bertanya, ada yang tidak beres dengan serangan dari anak nakal itu. Ucap Yuan Chang menatap lekat-lekat sinar cahaya yang keluar dari rangkaian cahaya. Suaranya mengandung sedikit jejak kesuraman. Meskipun dia tidak dapat merasakan dari mana perasaan tidak nyaman ini berasal, instingnya mengatakan kepadanya bahwa susunan cahaya Lindong ini jelas bukan sesuatu yang biasa. Jangan bilang bahwa menurutmu serangan orang itu benar-benar mampu memblokir kodeks Dewa Petir Lei Qian. Ucap Ling Zhen. Ekspresi Yuan Chang agak gelap tetapi dia menjawab, mustahil. Mata Ling Zhen juga menyipit saat melihat respon tersebut. Suaranya yang bergumam mengandung sedikit keterkejutan. Serangan Lei Qian melemah. Ucap Yuan Chang berbicara dengan suara yang dalam. Ling Zhen buru-buru mengangkat kepalanya ketika dia mendengar ini dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia juga bisa merasakan bahwa petir yang awalnya sangat liar dan ganas di langit, diam-diam kehilangan sebagian kekuatannya saat ini. Di sisi lain, sinar cahaya dari Lindong tetap hangat. Aura yang tidak bisa digoyahkan dipancarkan dari suam-suam kuku itu. Bagaimana ini mungkin? Mata Ling Zhen akhirnya mulai berangsur-angsur berubah muram pada saat ini. Kata-kata ini juga terdengar di dalam hati Lei Qian saat keluar dari mulut Ling Zhen. Melemahnya serangannya secara alami adalah sesuatu yang dia rasakan pertama kali. Segera ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya yang tampak garang. Mustahil! Ekspresi ini hanya muncul di wajah Lei Qian sesaat sebelum digantikan oleh yang lebih ganas dari sebelumnya. Dia tidak percaya bahwa kodeks Dewa Petir yang dia tunjukkan dengan kekuatannya saat ini benar-benar akan dihancurkan oleh Lindong yang hanya berada di tahap 7 Yuan Nirvana. Yuan power yang besar dan perkasa bersiul dari tubuh Lei Qian tanpa menahan diri. Setelah itu berubah menjadi petir mengerikan yang dengan liar mengalir ke petir yang berjuang dalam upaya untuk menghancurkan perlawanan Lindong. Namun terlepas dari berapa banyak kekuatan yang dia tuangkan, sinar misterius dari susunan cahaya terus tidak tergoyahkan. Gelombang demi gelombang energi mengamuk mulai dipisahkan dan dimusnahkan dengan kecepatan yang mencengangkan. Sementara berkas cahaya terkikis oleh kilat. Wajah Lindong tetap tenang dan tanpa riak apapun sejak awal. Tampaknya pemandangan di depannya tidak aneh. Namun kepucatan juga melintas di wajahnya sementara sinar dengan paksa menerobos serangan pihak lain. Kekuatan formasi alam semesta kuno memang mengerikan. Namun kekuatan Yuan dan energi mental yang dikonsumsinya juga telah mencapai tingkat yang cukup mengerikan. Pada saat berikutnya, ekspresi yang sangat serius tiba-tiba keluar dari kedua matanya. Merusak. Setelah kata ini keluar dari mulut Lindong, sinar cahaya misterius yang awalnya melahap serangan pihak lain dengan kecepatan yang lembut dan stabil,
tiba-tiba melepaskan serangan yang mengejutkan. Dihadapkan dengan sinar cahaya yang tiba-tiba menjadi liar dan ganas, kilat yang menembus langit mulai runtuh dengan cepat pada kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada akhirnya itu dengan kejam menabrak Lei Qian yang terkejut di depan mata terguncang yang tak terhitung jumlahnya. Lei Qian telah kalah, ucap Ling Qingzu yang telah mengamati pertempuran di langit. Mendengar ini, kegembiraan muncul di wajah Suruo. Di sampingnya Wukun mengusap wajahnya. Jika dia tidak menyaksikannya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa Lindong bisa mengalahkan Lei Qian. Sinar cahaya misterius merobek langit yang dipenuhi dengan petir. Akhirnya itu melesat ke arah Lei Qian dengan kecepatan kilat di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Saat tabrakan terjadi, semua orang bisa dengan jelas melihat petir Yuan Power di tubuh Lei Qian menghilang dengan kecepatan yang mengejutkan. Ekspresi Lei Qian segera menjadi pucat saat seteguk darah segar dimuntahkan dengan liar. Tubuhnya juga menjadi seperti burung dengan sayap patah saat mulai turun dengan cepat ke tanah. Mata Lindong dingin saat dia melihat Lei Qian jatuh ke tanah. Kilatan dingin tiba-tiba melintas di matanya. Sayap naga hijau di punggungnya mengepak keras saat tubuhnya bergegas keluar di tengah seruan yang memenuhi langit. Dalam sekejap, dia telah muncul di depan Lei Qian. Tinjunya terkepal dan batang pohon hitam muncul di dalamnya. Setelah itu, dia dengan kejam mengayunkannya ke bawah. Batang pohon hitam mengandung kekuatan yang menakutkan. Itu menabrak tubuh Lei Qian. Kekuatan dicurahkan dan suara patah tulang bisa terdengar dari dada Lei Qian. Seteguk darah segar lainnya dimuntahkan tak terkendali. Mata Lei Qian agak ngeri saat mereka melihat wajah pemuda itu dari dekat. Pada saat ini kedengkian yang memenuhi wajah ini bahkan lebih intens daripada dirinya sendiri. Selain itu, dia benar-benar melihat adanya niat membunuh di mata Lindong. Pada saat ini niat membunuh dalam mata Lindong melonjak. Setelah itu, dia mengangkat batang pohon hitam di tangannya lagi dan dengan keras mengayunkannya ke kepala Lei Qian. Bajingan, kau berani! Namun ketika Lindong berencana untuk mengalahkan musuh yang sudah jatuh ini, sebuah suara keras tiba-tiba bergema di langit. Segera Yuan Chang menggerakkan tubuhnya dan langsung bergegas. Kakak Chen Gui, di kejauhan, ekspresi dingin muncul di wajah cantik King Tan ketika dia melihat Yuan Chang akan turun tangan. Sebelum suaranya bisa memudar, Chen Gui sudah bergegas keluar dengan kecepatan secepat kilat. Pada akhirnya dia muncul di depan Yuan Chang dan memblokirnya. Ekspresi Ling Zhen juga berubah setelah Yuan Chang dihentikan. Dia melambaikan tangannya dan bergegas keluar. 6 jenderal jiwa gerbang Yuan serta beberapa murid yang lebih kuat juga mengikuti jejaknya dan melesat keluar. Serang! Ying Xiaoshu yang telah menonton pesta gerbang Yuan tidak ragu-ragu ketika dia melihat adegan ini. Sebuah teriakan terdengar dan dia langsung melesat ke depan. Wang Yan, Ying Huan, King Ye dan yang lainnya di belakangnya segera mengikuti. Pada saat ini, sitar ponik surgawi merah cerah sekali lagi muncul di tangan Ying Huan. Jelas mereka siap untuk terlibat dalam perang habis-habisan. Setelah melihat ini, mata para murid dari kedua belah pihak tiba-tiba menjadi ganas juga saat gelombang kekuatan Yuan yang perkasa mulai meletus di langit. Dalam waktu singkat ini, suasana di seluruh area menjadi sangat tegang. Pertempuran kacau akan segera meletus. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.